Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Wakal PBA 4A pada mata kuliah Metode Pengajaran Bahasa Arab akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah. Kami kelompok 1 yang beranggotakan saya Jamilah sebagai pemateri pertama, Miftahul Jannah sebagai pemateri kedua, Tisa Norsafitri sebagai pemateri ketiga, Nabilah sebagai pemateri keempat, dan Siti Norhayati sebagai pemateri kelima. Baiklah, kita akan memulai presentasi kali ini. Baiklah, kami akan memulai presentasi kali ini. Pertama, problematika pembelajaran bahasa Arab. Problematika adalah unit-unit dan pola-pola yang menunjukkan perbedaan struktur antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Untuk lebih mudah dipahami, problematika ini bisa kita artikan sebagai masalah atau persoalan atau kesulitan yang harus kita pecahkan. Adapun problematika pembelajaran bahasa Arab itu adalah suatu permasalahan yang bisa menghalangi dan memperlambat proses pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Yang termasuk problematika pembelajaran bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama, problematika linguistik atau kebahasaan, dan yang kedua, problematika non-linguistik atau non-kebahasaan. Problematika linguistik atau kebahasaan. Problem kebahasaan adalah persoalan-persoalan yang dihadapi siswa atau pembelajar yang terkait langsung dengan bahasa yang sedang dipelajarinya. Jadi, problem kebahasaan ini ialah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa, yang mana kesulitan itu datang dari bahasa yang dipelajarinya atau diakibatkan oleh karakteristik bahasa Arab itu sendiri, yang mana menurut kita siswa Indonesia, bahasa Arab itu adalah bahasa asing. Yang termasuk ke dalam problem kebahasaan pengajaran bahasa adalah problem bunyi, problem kosakata, problem tata kalimat. Baiklah, jadi pembahasan berikutnya adalah tentang problem bunyi atau aswat Arabiyah. Nah, pembelajaran bahasa Arab di Indonesia sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Tetapi, aspek tata bunyi sebagai dasar untuk mencapai kemahiran menyimak dan berbicara kurang mendapat perhatian dan fokus yang memadai. Kenapa? Ini terjadi karena tujuan pembelajaran bahasa Arab selama ini lebih banyak diarahkan pada kemampuan memahami bahasa tulisan, bukan bahasa lisan. Jadi menurut saya, bahasa lisan itu seperti mata kuliah yang ada di STIQ, yaitu istima. Artinya adalah kita mendengarkan apa ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh seorang dosen ataupun guru, ataupun dari sebuah audio yang diputarkan kepada kita, kemudian kita menulisnya apa yang kita dengar, bahasa lisan. Jadi kita mendengar daripada lisan seseorang. Nah, kebanyakannya di sekolah-sekolah lain mungkin setahu saya kurang ada yang namanya pelajaran istima. Kebanyakannya yaitu seperti bahasa tulisan. Maksudnya bahasa tulisan artinya kebanyakan bertulisan bahasa Arab, kemudian kita mungkin menerjemah atau kita membaca seperti itu aja. Jarang ada yang memang khusus pelajaran itu memang seperti istima yang ada di kampus kita. Nah, sebagai salah satu contohnya itu lambang bunyi atau huruf bahasa Arab yang banyak ragam. Jadi ada bunyinya tetapi tidak ada huruf. Seperti bunyi nun mati pada kata kitabun. Jika kita hanya terfokus kepada tulisan, mungkin kita akan tahu memang. Namun suatu saat itu pun juga mungkin untuk yang memang mengenal kata kitabun. Jika kata lain selain kitabun, misalkan
mungkin dia akan menulis di belakangnya itu tambahan waw dan nun. Kitabun. Sebenarnya itu adalah baris dhammah yang bertanwin. Namun jika dia memang tidak mengerti dan dia tidak paham, kemungkinan yang terjadi dia akan menulis kitabun, ada tambahan waw dan nun. Lalu ada hurufnya tetapi tidak bunyinya, seperti alif pada kata dhahabu. Kan memang seperti itu. Dhahaba, dhahabu. Waw terus ada alif. Nah, ada hurufnya. Hurufnya ada, alifnya ada. Tetapi tidak bunyinya. Kita membacanya waw. Namun dalam tulisan bahasa Arabnya itu ada alifnya. Mungkin seperti itu penjelasannya. Kemudian problem yang berikutnya adalah problem kosakata atau mufrodat. Nah, di sini masalahnya apa? Terjadinya perubahan arti walau lafaznya tetap berubah. Semisal kata kalimah yang dalam bahasa Arab itu berarti kata. Kalimah artinya adalah kata. Telah berubah artinya jika dalam bahasa Indonesia menjadi bermakna susunan kata-kata. Jadi memang suatu kata bahasa Arab itu memiliki arti dengan bahasa Indonesia yang sedikit jauh. Artinya ini di Indonesia dan arti di bahasa Arab ini lain. Jika dalam bahasa Arab susunan kata-kata itu, nah yang dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Jadi itu yang mungkin dan menjadi salah satu problemnya, problem kosakata atau mufrodat. Salah satu masalahnya itu karena terjadinya perubahan lafaz tadi. Karena memang seperti itu, antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia memang memiliki makna yang berbeda. Seperti kita contohkan fi'il madhi, doroba. Doroba adalah doroba diartikan apa? Telah memukul. Artinya dia dalam bentuk yang lampau. Kemudian jika kalimat itu berubah menjadi tulisan idrib, maka perintah menjadi fi'il amar. Baiklah, selanjutnya problem yang ketiga dari problematika linguistik, yaitu problem tata kalimat. Dapat kita ketahui dari problem tata kalimat ini, kesulitan yang dihadapi siswa berkenaan dengan aturan-aturan atau kawaid dari hubungan satu kata dengan kata yang lainnya. Di antara problem tata kalimat yang banyak menghambat pembelajaran bahasa Arab antara lain pertama yaitu i'rab. I'rab yaitu perubahan bunyi akhir kata, baik berupa harokat seperti rafa, nasab, dan khafat, bisa juga berupa huruf sesuai dengan kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Nah, i'rab ini berfungsi sebagai pembeda antara kedudukan kata yang satu dengan kata yang lain. Sebagai contohnya, di makalah dituliskan hadza qatilun akhi dan hadza qatilu akhi. Contoh yang pertama, di situ isim fa'ilnya bertanwin dan isim fa'il dari contoh yang kedua beridofah dengan kata selanjutnya. Nah, dua contoh tersebut memiliki makna yang berbeda. Jika isim fa'il yang bertanwin maka memiliki makna sekarang dan akan datang, sedangkan isim fa'il yang beridofah memiliki makna lampau. Jadi kejadian tersebut pada hadza qatilun akhi akan terjadi, belum terjadi artinya, sedangkan hadza qatilu akhi kejadiannya telah terjadi. Orang ini adalah pembunuh saudaraku. Nah, jadi ada perbedaan antara dua contoh tersebut. Problem non-kebahasaan atau yang disebut juga dengan problem non-linguistik, yaitu adalah persoalan-persoalan yang tidak terkait langsung dengan bahasa yang dipelajari oleh siswa, akan tetapi mempengaruhi tingkat kesuksesan dan kegagalan dari pembelajaran bahasa Arab.
Adapun problem non-kebahasaan yang diantaranya adalah motivasi belajar. Motivasi belajar atau minat belajar merupakan problem non-linguistik atau non-kebahasaan yang sering ditemui di kelas-kelas pembelajaran bahasa Arab. Dan pencapaian hasil belajar sering kali dipengaruhi oleh motivasi belajar atau minat belajar, yakni الدوافع والرغبة في التعليم أو تعلم اللغة العربية. Belajar tanpa motivasi tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Kemudian sarana belajar. Media dan sumber belajar bahasa Arab seperti buku dras dan buku-buku penunjang lainnya tentunya akan menimbulkan perasaan senang dan membuat siswa betah di ruangan belajar. Selanjutnya, kompetensi guru. Guru dinilai memiliki kompetensi yang di atas rata-rata, baik di akademik, personal, atau kepribadian dan modal sosial yang luas. Dan metode pembelajaran yang digunakan dipilih secara tepat dan sesuai tujuan, sesuai materi, sesuai sarana tersedia, sesuai tingkat kemampuan belajar. Apabila tidak tepat memilih metode atau tidak tahu metode apa yang harus dipilih, maka itu sangat mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Kemudian, waktu yang tersedia cukup waktu untuk mendapat layanan baik di kelas maupun di luar kelas. Dan yang terakhir, lingkungan berbahasa yang dapat mendorong siswa berani berbicara tanpa ada rasa malu dan takut salah. Makin tinggi rasa malunya dan rasa takut salah, makin tidak akan pernah tercipta oleh suasana berbahasa. 2. Solusi problematika kebahasaan dan non-kebahasaan. A. Solusi problematika kebahasaan. Nomor 1, problem aswat Arabiyah. Solusinya itu dengan sering berlatih. Nomor 2, problem qawaid dan i'rab, yaitu dengan memahami qawaidah nahwu wal i'rab dan tasrif auzan. Nomor 3, problem kosakata. Mengajarkan kosakata tidak boleh terpisah dari kalimat jumlah. Artinya pembelajaran kosakata harus diberikan dalam kalimat sempurna dan yang secara fungsional akan dijumpai sehari-hari dalam kehidupan berbahasa. Nomor 4, problem terkib atau struktur bahasa dengan memberikan pola-pola ismiyah dan fi'liyah yang frekuensinya tinggi, lalu dilatihkan dengan pengembangan yang beragam-ragam. Solusi problematika non-kebahasaan. Di sini ada 4 tahap, yaitu yang pertama, memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bisa bersemangat dalam belajar. Yang kedua yaitu memilih metode yang tepat untuk pembelajaran bahasa Arab. Yang ketiga yaitu melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dengan baik. Yang keempat yaitu menyediakan media pembelajaran, karena media pembelajaran sangat penting sekali. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.